Hello travelers, this is my first time I'm showing myself and I'm going to Denpasar for 20 or maybe 17 hours from Semarang by bus. Sebenarnya mau pakai bahasa Inggris tapi ya udahlah ya, bahasa Indonesia aja. Setelah dipikir-pikir kayaknya cuma orang Indonesia aja yang mau rela perjalanan jauh 17-20 jam demi tiket murah. Jadi ya udah deh pakai bahasa Indonesia aja. Kalau lihat di tiket sebenarnya jam keberangkatan adalah 10.30, tapi tahu sendiri jam Indonesia bis baru datang jam 11.59. Ini kondisi interior bis Gunung Harta Executive Class, ada toiletnya di belakang. Tapi ya toilet ala kadarnya tuh, lihat aja tuh, pakai kloset duduk tapi pakai bak mandi, nggak ada jet showernya. Bayangin gimana tuh buat yang perempuan. Jangan lupa selalu bawa tisu basah dan tisu kering bagi cewek dimanapun traveler berada. Aku katro guys karena nggak ngerti cara nutup pintunya, udah muter-muter taunya cuma didorong aja. Sekarang jam 12.18, bis sudah berangkat meluncur dari terminal Banyumanik. Untuk teman-teman traveler yang mau berangkat dari Jawa Tengah ke Bali naik bis ini bisa beli tiketnya langsung di loket. Kalau aku waktu itu belinya di terminal Banyumanik Semarang. Sekarang udah sampai di terminal Bawen, pemberhentian pertama. Yang bisa kita lihat ada pengamen masuk ke dalam bis, tapi tenang aja, pengamen ini nggak terus-terusan masuk kok, cuma di terminal Bawen aja. Sama di terminal Salatiga kalau nggak salah ada pedagang asongan yang masuk. Setelah itu bis full masuk ke dalam tol sampai ke Banyuwangi. Nggak percaya? Tonton terus videonya sampai akhir ya. Ya terima kasih ya kawan-kawan, udah selamat sampai tujuan ya. Buat traveler yang mau bawa barang banyak, menurut aku sih cocok ya naik bis eksekutif kelas ini. Ada juga loh penumpang yang bawa banyak kardus dan bawa banyak koper sekaligus. Kalau yang kita lihat sekarang itu ada 2 orang lagi angkut barang, katanya sih isinya seafood, mau dimasukin ke dalam bagasi bis. Di dalam bagasi bis Gunung Harta eksekutif kelas ada 3 unit motor yang biayanya terpisah dari biaya angkut penumpang. Kalau traveler ada yang pernah bawa motor ke Denpasar pakai bis Gunung Harta ini, spill di komentar di bawah ya. Mumpung bis lagi berhenti, cukup lama sih berhentinya di sini, kalau nggak salah di kota Salatiga. Aku mau tunjukin apa aja yang aku dapat dari harga 360.000 dari Semarang ke Denpasar. Aku dapat selimut, aku juga dapat bantal. Bantalnya sih lumayan ya untuk ganjal tulang ekor biar nggak cepet pegel. Kalau dari kepala sih udah ada bantalan yang nyaman di kanan dan kiri, jadi nggak akan jatuh ke pangkuan orang lain. Terus di bagian sisi kakinya bisa dilurusin sedikit karena aku pilihnya kursi di sini dekat pintu tengah. Jadi memang aku sengaja biar kaki bisa nongol sedikit ke dekat pintu. Sekarang jam 3:30 sore kalau nggak salah, di sekitaran Surakarta. Kita dibagiin snack yang lumayan untuk ganjel perut karena udah jam-jam mulai lapar ya. Sampailah kita di Jawa Timur, waktunya untuk makan malam. Di sini all you can eat, tinggal pilih aja menu yang ada, bisa dimakanin semuanya dan gratis. Lucunya tiket itu udah ada kupon makan, tapi kupon makannya nggak dipakai, nggak tahu kenapa. Kita tinggal denger aja orang teriak-teriak, rombongan bis Gunung Harta, rombongan bis Semarang Denpasar. Nanti akan diarahin deh restoran mana yang bisa kamu masukin untuk makan malam. Aku pribadi sih nggak suka makan banyak kalau lagi perjalanan jauh, apalagi kondisi toiletnya tahu sendiri lah ya. Mohon maaf nih, bukan apa-apa, tapi untuk jaga perut aja. Mana nih komentarnya traveler yang suka mabuk darat kayak aku? Di perjalanan kali ini aku nggak mabuk darat sama sekali karena kursi Gunung Harta Executive Class menurut aku cukup nyaman karena bisa disesuaiin. Terus juga AC-nya nggak bikin menggigil, dipinjemin selimut, dipinjemin bantal, dikasih snack di tengah
tengah perjalanan. Bahkan ada makan malam gratis yang kamu bisa pilih sendiri. Di tempat makan ini kita dikasih waktu cukup lama. Jadi aku pilih 2 menu, nasi goreng dan soto ayam buat angetin perut dan minuman hangat. Sorry guys, aku ketiduran, nggak sempet ngerekam deh waktu perjalanan di jalan tol. Tapi kalau nonton dari awal pasti tahu dong, perjalanan dari Jawa Tengah nggak sampai 3 jam lewat tol udah nyampe ke Jawa Timur. Bangun-bangun udah sampai di pelabuhan aja nih. Kita sudah sampai di Banyuwangi, bersiap untuk nyebrang. Di pelabuhan Ketapang Banyuwangi, seperti yang kita tahu lalu lintasnya selalu padat kan. Mau masuk kapal feri aja orang-orang rela nunggu berjam-jam di pelabuhan. Untungnya waktu video ini direkam, aku nunggu kayaknya sih nggak sampai 30 menit ya. Kalau lihat di video sebelumnya, nyampe di pelabuhan sekitar jam 2:17. Terus bis mulai jalan masuk ke dalam kapal feri di jam 2:44 menit. Nggak nyampe 30 menit kan? Aku bersiap untuk cari tempat duduk ternyaman untuk perjalanan kurang lebih 45 menit. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Hi, it's 3 a.m. in the morning and I got this from the bus. Yap, bener banget. Turun dari bis aku dibekalin mie instan dalam cup, tapi nggak termasuk air panas ya. Jadi air panasnya bisa kita dapetin dengan cara beli di dalam kafetaria atau kantin kapal feri. Pinter juga nih bisnisnya antara bis Gunung Harta sama kapal feri. Seperti yang kita lihat, di sebelah kiri aku ada tulisan dilarang bersandar di railing, dan di belakang aku ada tulisan dilarang selfie atau berfoto ria. Karena ada peringatan dilarang, jadi aku jaga jarak deh dari railing atau pagar, nikmatin pemandangan dan angin dini hari dari agak kejauhan. Sudah pernah ada kejadian atau belum? Lebih baik mencegah daripada mengobati, nggak sih? Every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Sambil nunggu kapal diberangkatin, ayo kita jalan-jalan dulu, lihat ada apa aja sih di kapal yang ngebawa kita nyebrang dari Pulau Jawa ke Pulau Bali ini. Yang lagi kita lihat sekarang adalah tempat duduk penumpang yang di dalam ruangan, jadi nggak kedinginan ataupun kepanasan. Tapi tempatnya nggak begitu tinggi, tinggiku 164 cm. Untuk kamu yang tingginya 20-25 cm lebih tinggi daripada aku, mendingan kita cari atap yang lebih tinggi di lantai paling atas kapal. Lebih tepatnya kalau dari tempat parkir bis atau tempat parkir motor, naik 2 kali. Nah, ini tangga yang kedua setelah aku naiki dari tempat parkir. Ayo kita cek ada apa di atas. I like to do it cause it's sensation. I live my life in my head like a narration. Don't expect greatness, do my best, man, I'll take it. Ini dia suasana lantai paling atas kapal, atapnya lebih tinggi dan semi outdoor gitu. Jadi untuk kamu yang tingginya 180 cm ke atas, cocok banget untuk duduk di tempat duduk penumpang paling atas kapal. Day, wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Setelah nunggu kurang lebih 24 menit, akhirnya kapal diberangkatin. Persisnya di jam 3:16 dini hari. Perjalanan sih katanya kurang lebih 45 menit. Tapi nggak sampai 45 menit, malah mungkin sekitar 40 menit kita udah hampir sampai di pelabuhan Gilimanuk, Bali. Kita nggak boleh langsung turun kapal, kan harus berlabuh dulu, pasang jangkar dulu, baru deh kita bisa turun ke bis dan bis bisa keluar dari kapal.
welcome to Bali. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih 15 jam di darat Pulau Jawa, terus nyebrang pulau kurang lebih 40 sampai 45 menit, dilanjutin perjalanan darat dari Kabupaten Jembrana di paling barat Pulau Bali ke Kota Denpasar kurang lebih 4 jam. Akhirnya dong aku sampai di garasi bis eksekutif kelas Gunung Harta. Kalau traveler mau aku review perjalanan ke kota lain atau ke pulau lain, tulis aja di kolom komentar di bawah ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Thanks for watching.